Pagi Bu Rita, akhirnya kita ketemu ya. Apa kabar Mas Denis? Apa kabar Bu? Ya guys, jadi ini kita akhirnya ketemu Ibu Rita, seorang dokter nutrisionis ya Bu ya? Yes, nutrisionis, sehari-hari bekerja dan berpraktek di sini. Boleh kenalin diri dulu? Ya, oke baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Rita Ramayulis, DCNMK, seorang nutrisionis. Sehari-hari sebagai konsultan gizi di Royal Sport Performance Center. Di sini pasiennya banyak sekali terkait dengan kebugaran, termasuk berat badan ideal. Lalu Bu Rita nih, udah di ruangan Bu Rita ya? Ya, Ini tempat ini konsultasi nih berarti? Betul. Nah, jadi kalau ruang konsultasi gizi, kita settingnya itu kayak ruang keluarga. Karena nanti kan ada asuhan gizi yang sifatnya itu mempengaruhi mereka untuk merubah perilaku makan. Selama Bu Rita menjadi seorang dokter nutrisionis ya, kira-kira range berapa pasien yang orang menurunkan berat badan yang pernah dokter Ibu Rita Totalnya? total kira-kira aja kira-kira Banyak banget. Saya itu praktek kan mulai tahun 94. Waktu itu saya sempat jadi aparatur sipil negara ASN ya, ditugaskan di Nanggro Aceh Darussalam pada waktu itu. Nah, saya udah buka praktek di situ. Gizi, praktek gizi, karena saya emang basicnya adalah nutrisionis kan. Nah, itu rata-rata dari dulu aja tahun 94 itu sudah berat badan yang dicari oleh orang-orang gitu kan. Nah, sampai 2021 berarti sudah berapa puluh tahun saya praktek gitu kan. Banyak sekali, sebulan itu saya bisa nangani lebih dari 30 orang. Iya, Bu Rita, saya pengen nanya juga sih. Jadi ada beberapa customer saya di Flimty itu banyak mereka yang kan konsumsi serat. Bu Rita, pentingnya serat itu untuk tubuh kan membantu kesehatan pencernaan. Nah, bisa jelasin nggak sih Bu, pertama fungsi serat itu untuk apa aja? Iya. Apakah benar bisa membuang lemak atau? Iya, jadi serat itu adalah karbohidrat. Serat itu adalah bagian dari zat gizi, dia masuk dalam kelompok karbohidrat, tapi dia tidak bisa dicerna. Nah, dia punya peran adalah untuk membuang segala zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita atau zat sisa. Dialah yang akan mengikat dan dia buang. Seperti misalnya kelebihan lemak yang kita makan itu serat bisa buang. Kemudian zat-zat toksik yang ada pada makanan, zat-zat kimia yang ada pada makanan itu serat bisa buang gitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang memiliki pola makan yang jelek gitu ya, ketika kita berikan terapi serat itu dia akan mudah sekali mengeluarkan feses berkali-kali gitu, BAB gitu ya, dan lancar dan berkali-kali gitu. Tapi ketika kemudian seseorang itu sudah tidak lagi punya pola makan yang baik, atau kemudian zat-zat sisa itu sudah banyak yang sudah dibuang gitu, pencernaannya sudah bersih gitu, maka ketika kita berikan terapi serat memang tidak terlihat lagi proses BAB yang berkali-kali atau lebih sering. Namun apakah itu menunjukkan apakah itu tidak efektif pemberiannya? Jawabannya tidak, karena serat itu kebutuhan sehari untuk tubuh kita bisa membuat metabolisme kita bagus itu adalah 25-30 gram. Nah, kalau kita dapatkan dari makanan saja itu agak sulit. Kenapa sulit? Karena 25-30 gram per hari itu sama artinya dengan kita harus makan sayur minimal 3 mangkok per hari, harus makan buah minimal 2 porsi atau sampai 4 porsi per hari, harus makan protein nabati 2-4 porsi, dan juga harus mengganti nasi putih kita dengan kentang, dengan umbi-umbian, baru kita dapat serat 25-30 gram. Dan itu sangat sulit, sehingga memang kita kadang-kadang memberikan terapi serat dari functional food. Nah, ketika orang mengkonsumsi itu lalu kemudian dia tidak merasakan proses pembuangan yang sering gitu ya, itu pertanda berarti di tubuhnya tidak banyak zat sisa yang mesti dibuang. Itu pertanda berarti zat toksiknya tidak banyak, lemak jenuhnya juga tidak banyak lagi gitu. Tapi kalau ada orang yang minum kemudian berkali-kali dia membuang BAB-nya atau proses eliminasi, itu berarti menandakan memang masih banyak zat-zat yang tidak diperlukan tubuh yang masih ada di saluran cerna dia. Seperti itu. Soalnya saya bingung juga, customer saya di produk ini, di produk yang saya punya Flimty ini, mereka kan ini kan serat ya Bu ya. Iya, jadi betul. mereka pertama kali minum misalkan dari kotor sekali makanannya segala macam, pertama kali dia minum kan langsung buang BAB seperti tadi Ibu bilang kan. Jadi dia memang benar minyak, lemak yang dimakan sebelumnya itu keluar. Tapi di hari-hari berikutnya akan berkurang intensitasnya. Nah, banyak mereka yang berpikir bahwa oh berarti ini udah nggak sekuat yang dulu gitu. Tapi sebenarnya tidak kan? Tidak demikian. Jadi indikator apakah suatu serat itu memberikan nilai baik ke tubuh kita, indikatornya tidak semata-mata proses pembuangan berkali-kali atau sering itu tadi. Karena proses pembuangan itu menunjukkan banyak zat sisa yang masih harus dibuang. Bukan menunjukkan keefektifan suatu serat itu. Yang jelas serat itu zat gizi, kalau nggak dikonsumsi 25-30 gram per hari, include 24 jam, maka tubuh kita akan mengalami gangguan-gangguan metabolisme. Jadi apapun
itu kita harus penuhi asupan serat kita sehari dari makanan sehari-hari ataupun dari functional food ya. Nah, indikator keberhasilannya bukan dari situ. Indikatornya nanti bisa terlihat dengan frekuensi sakit kita jarang gitu ya. Kemudian risiko kita untuk mengalami peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar kolesterol darah itu juga rendah. Itu indikator yang harus yang akan kita capai pada suatu saat nanti. Plus intensitas pembuangan BAB itu berkurang karena ususnya mungkin jauh lebih bersih kan, karena Betul. sudah dibersihkan. Iya, karena tidak ada zat sisa. Zat sisa itu bisa ada di usus halus, bisa ada di usus besar. Nah, ketika zat sisa itu, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu sudah bersih, maka dia tidak akan melakukan proses pembuangan berkali-kali. Mungkin hanya satu volume. Tapi kalau kemudian masih banyak zat itu, maka akan akan frekuensinya akan lebih sering. Maka berbeda di antara kita. Sama-sama kita mengkonsumsi functional food yang isinya serat, maka frekuensi BAB kita setelah itu akan berbeda. Tergantung usus kita seperti apa. Jadi ada dua tipe orang nih, misalkan ada yang minum minuman serat seperti yang produk saya ini, ada yang buang airnya lancar terus-terusan setiap hari, artinya mungkin makanannya kotor terus setiap hari atau ada serat sisa ya? Iya, atau makanan lainnya dia memang volumenya lebih besar. Oh, oke. Tapi Lebih banyak ya? Lebih banyak, kan kita beda-beda ya, ada orang yang makannya 1000 kalori, ada yang 2000 kalori. Nah, kalau yang makannya 2000 kalori lalu diberikan kemudian tambahan serat, tentu saja banyak volume yang akan dibuang. Tapi kalau yang tidak, makannya cuma sedikit, yang nggak banyak volumenya. Selain makannya sedikit, ususnya pun udah bersih misalnya, kan nggak ada lagi zat sisa yang mesti dibuang. Maka frekuensinya nggak akan sering. Jadi yang pertama ada yang mungkin intensitasnya terus-terusan ada satu lagi yang mungkin intensitasnya akan terus berkurang karena mungkin ususnya lebih besar, ususnya sudah lebih bersih, dan juga makanan mungkin volumenya lebih sedikit. Kecil. Tapi bukan berarti mereka tidak butuh serat ya. Betul. Tetap adalah zat dibutuhkan gizi. secara long term setiap hari. Jadi serat itu zat gizi yang dibutuhkan setiap hari, kalau kurang akan terjadi gejala defisit. Banyak kan mungkin customer atau orang-orang yang tidak kurang mengerti atau awam lah ya. Oh gue udah bersih nih, gue nggak butuh lagi kayaknya, kayak gitu kan. Nggak bisa. Tetap dibutuhkan. Iya, tetap. Karena serat itu zat gizi, serat itu bukan obat, serat itu juga bukan suplementasi, tapi serat itu zat gizi. Sehingga dia akan dibutuhkan setiap hari, apapun yang kita rasakan, dia tetap kita butuhkan. Bahkan waktu lagi makan bersih sekalipun. Iya, betul. Ataupun lagi makan bersih, karena sebenarnya serat kan fungsinya tidak hanya untuk mengeluarkan makanan yang tidak bersih, tapi serat itu punya peran di dalam keseimbangan glukosa darah, keseimbangan kadar lemak darah, keseimbangan tekanan darah, dan dia juga memberikan makan untuk mikrobiota kita. Jadi di usus halus kita itu ada mikrobiota yang akan memberikan sinyal untuk imunitas, yang akan memberikan sinyal untuk otak mengeluarkan hormon bahagia, yang akan memberikan sinyal untuk penyerapan zat gizi yang bagus. Jadi kalau kita kekurangan serat, penyerapan zat gizi kita tertunda, mood kita jadi lebih jelek, imunitas kita juga lebih rendah. Oke. Thank you Bu Rita, sudah dijelaskan semua. Suka makan sembarangan? Slim Tea aja.